Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan membahas bagaimana proses penggunaan atau pengaplikasian pupuk organik padat Maraja yang sering ditanyakan ataupun didiskusikan oleh teman-teman petani kakao dan kopi. Nah, teman-teman, pada umumnya untuk tanaman kopi ataupun tanaman kakao itu dipupuknya antara 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, oleh karenanya hari ini saya akan memaparkan, karena di sini sudah ada brosur pemakaian pupuk organik Maraja pada tanaman kakao dan tanaman kopi. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa pemakaiannya itu 3 kali dalam setahun. Jadi artinya 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Jadi misalnya kalau mengaplikasikan di bulan Januari, berarti nanti di bulan 5 berikutnya. Jadi bulan berikutnya lagi itu di bulan 10. Jadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah, itu kalau untuk tanaman kakao dan tanaman kopi. Nah, tetapi sebelum kita masuk di metodenya, bagaimana cara mengaplikasikannya di tanaman kakao ataupun tanaman kopi, hari ini saya mau memperlihatkan cara mencampur. Di dalam brosurnya juga sudah ada cara mengaplikasikan di boxnya juga sudah ada, itu dicampurkan air kelapa 1 liter. Nah, itu bukan wajib. Artinya kalau di tempat Anda itu ada air kelapa, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada air kelapa, bisa menggunakan air cucian beras. Nah, kan tidak mungkin di rumah petani tidak ada air cucian berasnya, karena setiap hari kan tetap mencuci beras. Nah, itu air cuciannya, baik yang pertama ataupun yang kedua, nah itu yang digunakan. Bisa juga menggunakan air biasa, jadi air sumur bisa digunakan untuk mencampur dari pupuk Maraja ini. Nah, teman-teman, ini saya hari ini menggunakan air kelapa. Jadi karena kebetulan ada air kelapanya, saya menggunakan air kelapa untuk mencontohkan bagaimana cara mencampur dari pupuk Maraja ini. Nah, dalam pupuk Maraja ini seperti ini bentuknya. Jadi briquet, jadi biang, untuk dilarutkan nanti di air kelapa atau air cucian beras atau air biasa. Nah, teman-teman, ini kita ambil serpihan-serpihannya, ini kita larutkan di dalam 1 liter air ini, air kelapa ini, nanti dia akan terlarut secara homogen. Nah, seperti ini kita masukkan. Nantinya ini akan tercampur sempurna dengan air kelapa. Karena di sini dalam kandungannya ini ada mikrobanya juga, mikroba positifnya, yang bisa membantu menyuburkan tanah dan tanaman. Makanya ini sebaiknya jangan langsung digunakan setelah pencampuran. Jadi sebenarnya kalau mau lebih reaksinya lebih kencang lagi, lebih efektif lagi, setelah dicampurkan ini itu kita fermentasi. Nah, seperti ini kita larutkan dulu semua sampai habis untuk biangnya. Ini biangnya ini 100 gram. Jadi biangnya ini tuh 100 gram dilarutkan ke dalam 1 liter air. Nah, teman-teman pasti akan melihat sudah ada gelembung-gelembung yang yang terjadi, karena ini sifatnya aktif. Jadi ada mikrobanya juga, ada unsur hara makro dan mikronya. Nah, kalau biasanya pupuk-pupuk organik biasa itu daya simpannya itu lebih
apa namanya, lebih cepat. Nah, kalau ini karena kita buat biangnya ini seperti ini daya simpannya lebih lama. Jadi ini dilarutkan seperti ini sampai habis. Ini kita tunggu sedikit demi sedikit kita masukkan supaya tercampur secara efektif. Nah, ini. Jadi reaksinya itu begitu dia ketemu dengan air itu sudah terjadi. Nah, ini teman-teman, ditunggu ini diselesaikan dulu seperti ini, yang sedikit. Nah, ini kalau mau yang apa namanya, yang lebih cepat itu sebenarnya jangan yang pakai botol seperti ini, karena ini hanya contoh. Nah, kita tidak apa-apa, harusnya yang lebih lebar ini supaya tidak terlalu susah untuk memasukkan. Nah, setelah selesai ini kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Ini sampai homogen semuanya, tercampur semuanya. Nah, itu kita mendiamkan itu minimal 15 menit. Jadi kita diamkan, kita setelah tutup seperti ini kita diamkan itu minimal 15 menit, minimal. Semakin lama kita simpan ini semakin bagus. Jadi artinya apa? Artinya kalau semakin lama kita sudah campurkan air terus kita simpan fermentasi, itu akan semakin bagus. Nah, tujuannya apa? Supaya bakterinya itu bisa aktif. Jadi bakterinya bisa aktif, unsur makro-mikronya tercampur sempurna, nah, baru kita gunakan. Jadi ini di penjelasannya di sini sudah ada di brosur, itu minimal 15 menit. Nah, jadi setelah dicampur seperti ini minimal 15 menit kita gunakan untuk untuk menyemprot ataupun untuk mengocor. Nah, kalau tanaman kakao ataupun tanaman kopi itu sebaiknya dikocor. Nah, karena di sini ada kandungan mikrobanya, itu fungsinya untuk menyuburkan tanah. Begitu juga yang menyerap unsur hara itu kan di akar. Jadi menggunakan pupuk organik Maharaja itu jangan disemprot ke daunnya, tapi kocorlah ke area batangnya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ini sudah siap untuk digunakan. Nah, ini bisa dicampurkan dengan dengan air biasa untuk menyemprot. Nah, kalau untuk luasan 1 hektar, biasanya kalau kakao itu populasi tanamannya itu antara 700 sampai dengan 1000. Nah, supaya kita lebih gampang menghitungnya, untuk 1 hektar populasi tanaman kakaonya 1000 pohon, maka gunakan ini 7 botol. Jadi ini ditambah lagi menjadi 7. Jadi 7 liter ini nanti dicampurkan ke 100 liter air. Jadi 7 liter ini, 7 liter misalnya Maharaja tadi ini, 7 seperti ini kita larutkan ke 7 liter air kelapa, atau 7 liter air cucian beras, atau 7 liter air biasa. Nanti setelah bercampur seperti ini sudah difermentasi misalnya 1 hari, 2 hari, atau 10 hari, atau 2 bulan baru kita mau pakai. Nah, 7 liter seperti ini itu dicampurkan ke 100 liter air biasa. Jadi jumlahnya itu 107 liter. Nah, 107 liter inilah yang digunakan nanti untuk mengocor tanaman kakao kita. Jadi 107 liter dari 100 liter air biasa ditambah dengan ini 7 botol atau 7 liter. Nah, makanya menjadi 107 liter air. 107 liter air yang akan dikocorkan ke 1000 tanaman kakao. Nah, 1000 tanaman kakao ini dari pencampurannya tadi yang 100 liter air, kita menggunakan 100 ml per pohon.
Jadi dari 100 liter tadi air, nah itu kita ambil menjadi menjadi 100 mili. Nah, 100 mili itu sebegini. Nah, ini 100 mili. Nah, itulah nanti yang dikocorkan ke satu pohon tanaman kakao atau tanaman kopi. Jadi 100 mili ini kalau 1 liter berarti mendapatkan 10 pohon. Berarti kalau 100 liter akan mendapatkan 1000 pohon. Apakah boleh lebih? Nah, tergantung. Kalau di di catatannya itu di brosur ini itu 7 botol itu untuk 100 liter air. Nah, teman-teman, biasanya juga petani itu kan kekurangan air. Nah, itu. Jadi biasanya dia menggunakan hand sprayer atau yang pompa gendong itu. Nah, misalnya kalau dia 15 liter air untuk satu satu tangkinya, maka tentu kita harus menggunakan minimal 7 tangki untuk lahannya. Nah, jadi 7 liter ini yang dicampur dari yang 7 botol tadi ini menjadi 7 liter. Nah, itu ditambahkan masing-masing. Jadi 7 liter ini dikali menjadi ditambahkan ke dalam 7 tangki. Nah, itu. Jadi kalau kita hitung dalam satu tangkinya itu kurang lebih 100 1 liter ini. Jadi 1 liter ini itu ditambahkan ke dalam satu tangki. Satu tangki berarti kan jumlahnya akan menjadi 7 tangki. Nah, 7 tangki tadi itu kurang lebih akan mendapatkan sekitar 150 pohon. Nah, jadi 1 liter ini itu digabungkan atau dimasukkan ke dalam satu tangki. Satu tangki hand sprayer. Nah, satu tangki hand sprayer itu dikocorkan untuk 150 pohon. Nah, kalau 7 tangki itu kurang lebih 1000 pohon lebih lah, kurang lebih. Nah, seperti itu. Jadi 1 liter ini saya ulangi, kalau menggunakan hand sprayer, 1 liter ini yang sudah dicampurkan air kelapa dengan pupuk Maraja ini, itu dimasukkan ke dalam satu tangki. Airnya sekitar 15 liter atau 16 liter. Nah, satu tangki itu digunakan untuk menyemprot kurang lebih 150 pohon. Nah, 150 pohon itu takarannya untuk satu pohon sekitar 100 mili. Sebanyak ini kurang lebih itu. Jadi dikocor di area batangnya. Jadi misalnya batang kakao ini sekitaran ini yang kita semprot. Jangan ke daunnya, karena tidak ada fungsinya ke daunnya. Yang disemprot area batang, area perakaran. Itu yang disemprot. Begitu. Jadi saya ulangi kembali. Kalau misalnya mau menggunakan drum itu, maka 100 liter dituangkan oleh pupuk Maraja yang sudah dicampur seperti ini 7 liter dimasukkan ke dalam drum yang berisi 100 liter air. Nanti dari 100 liter air itulah yang digunakan untuk mengocor 100 mili per pohon. Tapi kalau menggunakan hand sprayer gendong itu, maka gunakanlah 1 liter ini untuk satu tangki. Untuk satu tangki kurang lebih 150 liter air, 15 liter air, dimasukkan ini 1 liter untuk 150 pohon. Jadi tetap takarannya sama. 100 mili per pohon yang disemprotkan ke area perakaran atau dikocorkan ke area perakaran. Nah, berarti dalam satu tangki 15 liter air itu akan terbagi menjadi 150 pohon, karena satu pohonnya 1 liternya 10 pohon, berarti kalau 15 liter air itu berarti 150 pohon. Artinya 7 botol ini, 7 liter ini untuk 1 hektar, 1 kali pemupukan. Nah, teman-teman, bagaimana untuk meningkatkan efektivitasnya? Ini sudah oke. Setelah kita campur seperti ini sudah sangat luar biasa. Tetapi bagaimana meningkatkan fungsi dari
pupuk Maharaja ini yang sudah dicampurkan dengan air kelapa atau air cucian beras atau air biasa supaya tambah jos. Supaya tambah kencang reaksinya di tanaman kita dan di tanah kita. Maka ini kita tambahkan 1 sendok garam, gula. Jadi ini ada gulanya, ini kita tambahkan 1 sendok gula. Ini harusnya agak lebar ini mulutnya supaya lebih gampang masuknya. Ini kita tambahkan 1 sendok gula. Maaf, ini kita agak kurang luas lubang botolnya. Nah, ini setelah ini kita tambahkan lagi 1 sendok garam. Ini garam. Jadi garamnya tidak usah terlalu penuh. Ini kita tambahkan 1 sendok garam. Nah, terus karena di sini ada kandungan mikrobanya, supaya mikrobanya ini semakin kuat untuk membelah sel, maka kita tambahkan juga 1 butir telur. Jadi kita tambahkan juga 1 butir telur seperti ini. Ini seperti ini. Jadi karena telur itu mengandung asam amino, jadi kita tambahkan ini untuk mereaksikan mikroba yang ada di dalam campuran ini agar dia bisa lebih efektif. Sangat kencang reaksinya di tanaman kita. Terus kita tambahkan lagi 1 botol Yakult. 1 botol Yakult. Ini tujuannya untuk menambah populasi Lactobacillus. Kita tambahkan seperti ini. Teman-teman, kalau sudah menambahkan begini, ini ditutup seperti ini, lalu kita buat lubang kecil. Jadi begitu kita sudah menambahkan seperti itu, jangan lupa ditusuk. Jadi kita pakai jarum pentul. Ini kita tusuk sedikit di sini supaya gasnya bisa keluar. Karena ini kalau tidak dibolongi sedikit, itu gasnya akan mengembang. Botolnya akan mengembang dan kalau dia dibuka itu bisa nyembur. Jadi kita lubangi sedikit, 1 kali saja. Yang penting ada jalan uapnya keluar. Nah, itu tujuannya supaya tidak mengembang, dan tidak nyembur pada saat nanti kita mau gunakan. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman, ini bisa disimpan lebih lama. Jadi kalau ada sisanya, kita mau simpan atau kita misalnya 20 botol. 20 botol ini kita mau larutkan semua, ditambahkan telur. Itu semakin lama semakin bagus. Tinggal nanti kalau misalnya sudah 3 bulan baru kita mau gunakan, tinggal tambahkan lagi telur sedikit, 1-2 biji. Jadi kalau telurnya itu tidak ada batasannya, tapi kalau garam dan gulanya itu 1 sendok saja. Tapi kalau telurnya semakin banyak semakin bagus, semakin kencang lagi reaksinya di pupuk ini. Nah, tetapi kalau misalnya mau menyimpan lebih lama, jadi misalnya bulan Januari, itu kita campurkan semua ini dengan airnya. Nah, kita mau pakainya di bulan 6. Itu tinggal nanti tambahkan telur supaya bisa lebih kencang lagi reaksinya. Ini supaya bakteri itu tidak habis. Karena kalau semakin lama disimpan, itu bakterinya akan semakin berkurang. Jadi kalau mau mengaktifkan kembali, cukup dengan menambahkan telur untuk setiap kali mau menggunakan. Nah, pertanyaan teman-teman, biasa ada yang bertanya, berapa lama ini bisa disimpan? Ini bisa disimpan 1 tahun. Jadi kalau sudah dilarutkan seperti ini, itu bisa disimpan 1 tahun. Nah, kalau yang belum dilarutkan masih berbentuk seperti ini, itu bisa tersimpan 2 tahun. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mau menyimpan lebih lama, jangan dilarutkan dulu, karena kalau sudah dilarutkan begini, ini hanya 1 tahun bisa tersimpan. Tetapi walaupun seperti itu, kalau kita mau mengaktifkan bakterinya,
kita tinggal tambahkan telur saja, dia sudah aktif lagi. Seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kembali saya sampaikan bahwa metode untuk penggunaannya, pengaplikasiannya di tanaman kakao ataupun tanaman kopi itu dengan metode kocor. Jangan disemprot ke daunnya, tapi gunakan pengocoran di areal perakaran. Nah, itu kalau tanamannya baru dipindah tanam kakaonya atau kopinya, jangan dikocor ke batangnya, tapi di areal perakarannya, di dekat batang. Tidak langsung ke batangnya, tapi di dekat batang. Nah, supaya apa? Supaya bereaksi pada akar. Jadi akar itu yang akan mencapai kandungan-kandungan makro dan mikro yang ada di dalam pupuk Maraja ini. Ini sudah diaplikasikan di berbagai jenis tanaman, baik yang perkebunan, baik yang hortikultura ataupun tanaman pangan, dan alhamdulillah hasilnya sangat maksimal. Teman-teman bisa kontak saya di nomor ini. Di sini di brosur ini ada nomor saya sebagai formulatornya langsung. Tinggal tanyakan apa saja nanti yang mau ditanyakan ketika penjelasan di video ini kurang lengkap, bisa ditanyakan di nomornya. Di sini ada nomor saya yang bisa dihubungi. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini untuk pemakaian pupuk Maraja pada tanaman kakao dan tanaman kopi. Nah, karena itu relatif sama antara kakao dengan kopi untuk cara pengaplikasiannya, dosisnya juga sama, waktu pengaplikasiannya juga sama, dan jaraknya pemakaian itu juga sama, metode kocornya juga sama. Jadi penggunaan pupuk organik itu sebaiknya dikocorkan langsung, karena yang menyerap nutrisi itu adalah akar. Walaupun di stomata daun bisa menyerap nutrisi, tapi itu hanya 25%. Maka sebaik-baiknya kocorkan saja ke areal perakaran di dekat batang supaya hasilnya maksimal. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.